Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmah dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa tokoh-tokoh nasional. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Adapun biografi beliau, nama beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Pakualaman, Hindia Belanda pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau meninggal di Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 26 April 1959. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan beliau berkebangsaan Indonesia. Selanjutnya, latar belakang Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nama asli beliau adalah Raden Maswewardi Soerjaningrat. Beliau mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara saat mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 pada usianya yang ke-40 tahun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, tujuan dan dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan ada 3, yaitu memelihara diri, menjaga dan memelihara bangsa, menjaga dan memelihara alam semesta. Dan dasar karya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, Ingarso Suntalada, artinya orang tua atau guru sebagai suri tauladan bagi anak atau siswa. 2. Ingmadia Mangunkarso, artinya yang di tengah itu memberi semangat dan membangun kreativitas. 3. Tuturi Handayani, artinya yang di belakang memberikan motivasi dan juga dukungan. Selanjutnya, sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau biasa dikenal sebagai Terimong. Pertama, Momong, artinya merawat dengan penuh kasih sayang, menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Among, artinya memberi contoh tentang baik dan buruk tanpa harus memaksa atau mengambil hak anak. 3. Ngemong, artinya mengamati, merawat, menjaga anak agar mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai kodratnya. Selanjutnya, pendidikan kerakyatan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, mendidik anak merupakan bagian dari mendidik rakyat, di mana rakyat yang kuat akan melakukan segala daya upaya untuk membuat negeri makmur. 3. Pendidikan itu harus membuat anak mencintai bangsanya dan memiliki rasa kemanusiaan. Dasar pendidikan rakyat. 5. Jangan sampai sekolah menjauhkan anak-anak dari keluarga dan rakyat. 6. Pendidikan itu harus membangun budi pekerti dan budi kesosialan. 7. Pendidikan itu harus sesuai dengan hidup dan pembentukan rakyat. Selanjutnya, adapun kritikan pendidikan Barat menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, menurut beliau sistem pendidikan dan pengajaran secara Eropa itu sangat mengabaikan kecerdasan budi pekerti sehingga menimbulkan penyakit intelektualisme, yaitu mendewa-dewakan angan-angan. Nah, di mana semangat mendewa-dewakan angan-angan itu menimbulkan kemurkaan diri dan kemurkaan benda. Dalam kemurkaan benda dan kemurkaan diri atau individualisme dan materialisme itulah yang menyebabkan hancurnya ketentraman dan kedamaian di dalam hidup masyarakat.
Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Adapun biografi beliau yaitu nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Tambakrejo, Jombang dan meninggal pada tanggal 25 Juli 1947 di Kabupaten Jombang. Adapun gelar beliau adalah Hadratus Syekh. Selanjutnya, latar belakang Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah menghafal Kutubus Sittah atau hadis 6 riwayat, serta memiliki gelar Syekhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Adapun inovasi pendidikan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu memperkenalkan sistem madrasah. 2. Pengajaran pelajaran umum di madrasah seperti matematika, geografi, sejarah, menulis huruf Latin, dan bahasa Belanda. 3. Menyetujui pendirian madrasah Nizamiyah di pesantren atas gagasan Andi Wahid Hasyim dan Kiai Haji Muhammad Ilyas. 4. Pendirian perpustakaan yang berlangganan majalah dan surat kabar seperti Panji Islam, Islam Bergerak, dan sebagainya. Nah, adapun pentingnya pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu untuk mempertahankan predikat makhluk paling mulia yang dimiliki manusia. 2. Melahirkan masyarakat yang berbudaya dan beretika melalui pengamalan ilmu. 3. Kesibukan dalam pengamalan ilmu itu lebih utama dari mengamalkan aktivitas ibadah yang sunnah, karena manfaat ilmu itu merata untuk pemiliknya dan masyarakat sekelilingnya, sementara ibadah sunnah terbatas hanya untuk pemiliknya saja. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu untuk mencapai derajat ulama dan derajat insan paling utama atau khairul bariyah. 2. Bisa beramal baik dengan ilmu yang diperoleh, sebab puncak ilmu adalah amal perbuatan sebagai bekal harus kehidupan akhirat. Artinya, keilmuannya memberikan kemanfaatan sesama demi kebaikan dunia dan akhirat. 3. Mencapai ridho Allah. Nah, adapun hasil ilmu menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu untuk mengembangkan semua potensi baik jasmani maupun rohani untuk mempelajari, menghayati, menguasai, dan mengamalkan demi kemanfaatan dunia dan akhirat. 2. Jalan bangsa Indonesia mampu hidup mandiri serta bermartabat. 3. Kendaraan untuk mencapai kemerdekaan dengan cara meningkatkan kesadaran dan kemampuan. Nah, adapun persyaratan menuntut ilmu menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pertama, keimanan dan tauhid. 2. Untuk peserta didik itu harus memiliki niat yang suci untuk menuntut ilmu, sehingga jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal yang bersifat duniawi dan jangan melecehkan atau menyepelekannya. Dan untuk guru itu harus meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak semata-mata hanya mengharapkan materi. Di samping itu hendaknya apa yang diajarkan sesuai dengan apa yang diperbuat. Baik, selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, adapun biografi beliau yaitu nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Beliau dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah dan juga pahlawan nasional. Adapun latar belakang beliau yaitu
Kiai Haji Ahmad Dahlan selain dikenal sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pembaharuan Islam dipengaruhi oleh beberapa pemikiran pembaharuan di Timur Tengah. Nah, secara umum, ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mengupayakan memurnikan ajaran Islam dari khurafat, tahayul, dan bidah yang tercampur dalam akidah dan ibadah. Dua, mengajak umat Islam untuk keluar dari pemikiran tradisional melalui reinterpretasi terhadap doktrin Islam dalam rumusan dan penjelasan yang dapat diterima oleh rasio. Selanjutnya, salah satu perkataan Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu Dadiho Kijai sing kemajuan aja kesel anggon mugawe kanggo Muhammadiyah. Artinya, mengabdikan ilmu dengan dasar kemajuan dengan basis kekiaian. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kunci pendidikan yaitu dilandasi dengan kesolehan, akhlak yang baik, kemudian penguasaan keilmuan, di mana disitulah akan lahir kemajuan kemudian pengabdian. Adapun cita-cita pendidikan integral menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang pertama, ulama intelek atau intelek ulama. Dua, memajukan dua sistem pendidikan yang berlaku pada masa itu, seperti sekolah yang dikelola oleh Belanda dan pesantren. Ketiga, misinya yaitu untuk memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Adapun pentingnya mendayagunakan akal menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa akal merupakan sumber pengetahuan, tapi seringkali akal tidak mendapat perhatian yang seharusnya, seperti biji yang terbenam di bumi. Karena itulah pendidikan harus memberikan siraman dan bimbingan yang sedemikian rupa sehingga akal manusia dapat berkembang dengan baik. Kedua, untuk mengembangkan pendidikan akal, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyarankan diberikannya pelajaran ilmu mantik di lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya, materi pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan terdiri dari pendidikan moral, yakni akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha menumbuhkan kesadaran individu yang utuh dan seimbang antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan dan intelek, antara perasaan dengan akal pikiran, serta antara dunia dengan akhirat. Ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yakni sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Adapun metode yang digunakan dari metode mengajar beliau adalah metode kontekstual, metode amal ilmiah, artinya ilmu yang tidak dihafalkan akan tetapi dijalankan, dan juga metode dialog. Selanjutnya, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, etos guru adalah kesediaan untuk memberikan ilmu dan teladan yang baik, sedangkan etos murid adalah kesediaan untuk selalu terbuka agar bisa mengakui dan belajar pada kebaikan orang lain. Tokoh yang keempat yaitu Raden Dewi Sartika. Adapun biografi beliau yaitu beliau lahir di Cicalengka, Bandung pada tanggal 4 Desember 1884 dan beliau meninggal di Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 11 September 1947. Beliau dikenal sebagai pahlawan nasional dan perintis pendidikan wanita, dan beliau ini berkebangsaan Indonesia.
Selanjutnya latar belakang beliau. Raden Dewi Sartika adalah seorang advokat dan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia juga merupakan salah satu tokoh perempuan Indonesia paling terkenal. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Dan pada tanggal 16 Januari 1904, ia membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Ia mengajarkan para wanita untuk membaca, menulis, berhitung, pendidikan agama, dan berbagai keterampilan lainnya. Selanjutnya, kelas perempuan Jawa. Ini dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan miskin untuk mereka yang tidak mendapatkan pendidikan dan hanya melakukan pekerjaan sawah dan menjual hasilnya. 2. Golongan menengah. Mereka yang tidak bersekolah namun mereka belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. 3. Golongan santri. Mereka tidak bersekolah akan tetapi mereka mendapat pelajaran agama. 4. Golongan priyayi atau golongan para bangsawan, di mana beberapa dari mereka bersekolah akan tetapi dalam urusan menikah tetap sama dengan golongan sebelumnya. Selanjutnya, pendidikan perempuan pribumi menurut Raden Dewi Sartika mengungkapkan bahwa di zamannya hanya sedikit perempuan pribumi yang bagus dalam pendidikannya. Kalaupun ada, mayoritas mereka hanyalah berasal dari kaum bangsawan. Padahal masyarakat kecil juga ingin maju, di mana kaum masyarakat kecil yang sering bergaul dengan kaum bangsawan kerap meniru baik dari segi berbahasa maupun cara berpakaian. Hal ini dinilai oleh Raden Dewi Sartika merupakan hasrat dari kaum masyarakat kecil untuk dapat maju. Selanjutnya, adapun visi dan misi dari Raden Dewi Sartika. Yang pertama, visinya yaitu jika menjadi perempuan harus memiliki keterampilan dan harus segala bisa agar bisa hidup. Sedangkan misinya yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang membuat seseorang maju. Dalam artian maju pemikirannya, maju keahliannya, maju tingkah lakunya, hingga sejahtera hidupnya. Kemajuan itu harus dimulai melalui pendidikan, di mana pendidikan ini adalah alat terbaik untuk membereskan, memperbaiki, dan memajukan segala hal dalam kehidupan. Nah, adapun tujuan pendidikan menurut Raden Dewi Sartika yaitu mencetak anak didik yang sehat jasmani dan rohani, berhati dan berkelakuan baik, memegang teguh kebenaran, pintar, percaya diri, dan pandai bergaul. Dan untuk keutamaan perempuan menurut Raden Dewi Sartika ada 2, yaitu istri sebagai seorang perempuan yang hebat, terdidik, cerdas sehingga ia bisa mencerdaskan generasi penerusnya. Kedua, adapun 3 utama yang menjadi unsur keutamaan perempuan adalah berdasarkan bangsanya, adat dan kebiasaan serta pendidikan yang ditanamkan sejak kecil. Nah, adapun kriteria guru di Sekolah Keutamaan Istri menurut Raden Dewi Sartika yaitu yang pertama, mempunyai kompetensi dalam dunia pendidikan, mempunyai keterampilan khusus di bidang keterampilan perempuan seperti memasak, menjahit, dan lain-lain. 3. Berwibawa, bijaksana, tegas, disiplin, baik, periang, dan adil. 4. Memiliki kemampuan untuk selalu membangkitkan minat anak belajar dan memberi nasihat untuk belajar sungguh-sungguh. 5. Memiliki semangat juang dalam memajukan kaum perempuan. Nah, adapun pengaruh pergaulan menurut Dewi Sartika. Selain pendidikannya, perkembangan anak didik
berdasarkan pula atas pergaulannya. Misalnya, jika ia bergaul dengan priai atau golongan bangsawan, tentu akan dapat bertata krama seperti priai dan dapat pula menjadi priai itu sendiri. Sebaliknya, jika putra priai tapi jika tidak dididik dan tidak disekolahkan, maka tidak akan dapat menjadi priai itu sendiri, sehingga akan hilang tabiat kepriaiannya dan muncul tabiat buruk dan jelek dari kelakuannya serta membawa akibat buruk kepada lingkungannya. Karena hal itu akan ditiru oleh rakyat kecil. Karena tabiatnya tidak dipelihara atau dimanja sejak kecil dan segala kehendaknya itu dituruti, maka ketika besar akan sulit untuk dididiknya. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai beberapa tokoh-tokoh nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.